Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bagaimana persebaya dan juga saya menggunakan yaitu diri saya. Pertama kali kita akan klasifikasi berupa dari titik persebaran pasti. Saya menggunakan titik persebaran dari kemudian pendidikan, sarana perdagangan, dan sarana kesehatan dan juga kontak. Nah, untuk mulai mencari titik, kita bisa mencari di My Maps atau menggunakan Artflow. Di sini saya menggunakan My Maps. Contohnya di sini saya mencari fasilitas pendidikan. Nah, maka di sini terdapat titik yang menjelaskan mengenai desa Gendengan. Caranya kita menggunakan tanda plus masuk ke dalam folder yang akan kita inginkan. Misalnya di sini adalah folder dan di sini saya akan menambahkan Department of. Nah, maka akan masuk ke dalam folder pendidikan. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan folder ini untuk mengekspor data ke KML atau KMZ. Saya mengekspor dan download. Nah, hasil yang download data ini akan saya gunakan untuk mengklasifikasi di nah, untuk mengklasifikasinya. Di sini saya cukup mengadrop file dari KMZ ini ke dalam mungkin seperti itu. Kemudian dalam sarana yang lainnya akan sama seperti itu. Untuk mengubah poin ini, kita akan menggunakan cara seperti ini. Nama kita ekspor, kita filter as, pilih as reset file, nama arsip kita beri dan di sini misalkan adalah kemudian kita klik OK. Kita akan muncul. Nah, itu akan berlaku pada beberapa titik yang kita ilustrasikan di sini. Jadi misalkan tadi untuk sarana perjalanan kita menggunakan ekspor juga filter as, kemudian kita ubah menjadi SD server, nama arsipnya kita namakan sarana perdagangan. Oke, maka akan muncul seperti ini. Dan ini akan berlaku ke semua poin yang ada di sini. Setelah itu kita klasifikasikan ke dalam mana saya akan menunjukkan peta hasil dari pemetaan saya di sini. Saya menggunakan desa Gendengan. Ya. Ini di folder tempat dan hasil. Saya sudah peta mengenai. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat peta mengenai tematik peta tentang kemiskinan dari desa atau prasejahtera. Peta tematik kita akan seperti ini. Nah, misalkan di sini saya sudah ada peta tematik mengenai keberagaman. Ini caranya sebelum itu kita untuk mengklasifikasikan nilai properties.
tabel terlebih dahulu, kita tabel feature in tabel desa sebagai objek untuk memberikan nama dari tiket kita. Kita klik OK. Kemudian untuk mengklasifikasikan, kita bisa menggunakan input atau join data. Di sini join agregat kita add desa, dan kita ambil sheet ke perhitungan kepadatan. Itu tadi sudah di-add, jadi seperti itu akan berisi meja, kita OK. Nah, kemudian selanjutnya akan terklasifikasinya. Terklasifikasinya akan seperti ini. Kita akan pencet klik properties. Kemudian kita menuju quantities. Value-nya adalah mengenai kepadatan. Nah, kemudian kita bisa kelas untuk mengklasifikasinya. Di sini saya memilih kelas untuk kepadatan. Jadi untuk kepadatan tertinggi saya sampai berwarna muda, jadi klasifikasi kepadatan yang rendah. Oke, inilah contoh peta tematik dari desa Genangan, terutama ini Kecamatan Jumanten dan Jumanten. Nah, kemudian kita akan meng-layout di sini. Dalam layout kita klik bagian bawah kanan, sebelah kanan, kemudian untuk layout-nya kita akan export map. Akan muncul formatnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah, kemudian peta dari prasejahtera di sini caranya cukup sama dengan grup, namun di sini adalah mengisi di properties kita menggunakan value ini. Value yang digunakan ini adalah value untuk masyarakat prasejahtera. Ini adalah peta prasejahtera. Jadi kurang lebih sama, cuman bedanya nanti kita akan menuju ke simbologinya, kategorisnya. Di situ kita memilih value untuk prasejahtera. Kemudian untuk peta tutupan lahan itu kita juga sama, cuman kita menggunakan band 2 untuk masuk ke dalam peta kita. Misalkan ini adalah menu peta kita, terus kita klasifikasikan menggunakan band. Kita masukkan band 2 terlebih dahulu. Setelah itu kita klasifikasikan ke dalam beberapa data seperti terbangun dan terbangun. Jadi untuk terbangun itu permukaan, kemudian untuk terbangun tidak sawah. Jadi dari situ kita klasifikasikan dan akan terbentuk peta seperti ini. Ini adalah peta tutupan lahan dari Desa Genangan, Kecamatan Jumanten, Kabupaten Karanganyar. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan, baik secara sengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum.